Jadi sebenarnya ini orang sebut sebagai bumerang, bahkan ada yang mengatakan ini bunuh diri ekonomi Amerika dalam jangka panjang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas perang dagang antara Amerika di bawah pimpinan Donald Trump dengan Cina. Kita tahu Presiden Amerika Donald Trump menaikkan tarif impor dari Cina hingga 125%. Sebagai respon terhadap tarif Cina yang telah mencapai 84% untuk barang-barang asal Amerika. Apa pengaruh dari perang dagang ini dan bagaimana seharusnya dunia Islam mensikapinya? Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa latar belakang Donald Trump menaikkan tarif perdagangan terutama khususnya dengan Cina ini Ustadz? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini bisa kita baca, inilah politik chauvinistik. Jadi model nasionalisme chauvinistik yang seperti digembar-gemborkan oleh Trump dalam kampanye Pilpres kemarin, Make America Great Again gitu. America First dan seterusnya. Nah, salah satu perwujudannya adalah proteksionisme. Jadi dia membangun apa yang disebut barrier to entry, hambatan masuk, biasanya melalui dua model atau dua cara. Yang pertama itu dengan kuota, seperti yang diberlakukan terhadap tekstil di Indonesia, dari Indonesia. Kemudian yang kedua ya tarif gitu. Dan tampaknya Trump memilih yang kedua, tarif. Jadi terhadap barang yang masuk ke Amerika atau yang diekspor ke Amerika dikenakan tarif melebihi yang sudah berjalan selama ini. Rata-rata di 32%, tapi kemudian dibalas oleh Cina 84%, lalu dibalas lagi oleh oleh Amerika 105 atau bahkan 120%. Totalnya sampai 125%. Iya, 125% gitu. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai perang dagang. Maksudnya tentu Trump berharap bahwa industri dalam negeri atau ekonomi Amerika itu menjadi lebih sehat, lebih baik. Sebagaimana yang diinginkan oleh para petani di Amerika, bahwa produk mereka itu terlindungi dari ancaman produk-produk luar yang masuk ke Amerika dalam harga yang lebih rendah, utama yang dari Cina. Kita tahu bahwa sejak beberapa dekade terakhir Cina ini telah menjadi satu negara industri yang luar biasa di dalam inovasinya, luar biasa di dalam kemajuan teknologinya, dan yang sulit dilawan adalah luar biasa dari segi harga. Nah, ketika barang-barang dari Cina ini masuk ke berbagai negara, termasuk Indonesia sebenarnya, maka cepat atau lambat dia akan memberikan impact buruk terhadap industri manufaktur di negara itu. Mengapa? Karena bila kualitasnya bagus, inovasi teknologinya bagus, kemudian harganya lebih murah, maka konsumen dengan sendiri dia akan beralih kepada barang-barang itu. Dan itulah yang dirasakan oleh Amerika gitu. Sebenarnya juga dirasakan oleh Indonesia. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Trump? Yang dilakukan oleh Trump adalah memasang tadi itu barrier to entry dengan menaikkan cukai masuk atau tarif sampai setinggi itu. Nah, ya, gitu. Diperkirakan
melihat ekspor Cina ke Amerika itu setara dengan 3% ya dari PDB Cina, ini akan memukul ekonomi Cina. Bagaimana menurut Ustaz Ismail? 3% itu kecil sekali karena Cina tahu bahwa sebesar-besar pasar Amerika itu ya hanya sebesar penduduk Amerika itu. Sementara mereka tahu bahwa di luar sana itu masih miliaran konsumen dari berbagai negara gitu. Karena itu sebenarnya saya melihat Cina itu sama sekali tidak gentar terhadap perang itu. Karena itulah dia dengan gagah memasang balik tarif 84% dan itu sangat memukul karena kita tahu bahwa barang-barang produksi manufaktur Amerika itu di antara pasar potensialnya Cina gitu. Kita tahu bahwa Cina itu selain produsen dia juga konsumen. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar itu menjadi pasar yang sangat menggiurkan bagi siapapun. Nah, ketika Jinping membalas dengan 84%, maka tak pelak ini juga akan mengganggu ekspor barang-barang manufaktur Amerika ke Cina gitu. Sementara Cina merasa tidak terganggu pasarnya dengan kenaikan tarif biaya masuk ke Amerika karena mereka masih punya pasar yang sangat luas, misalnya Indonesia dengan hampir 300 juta penduduk, kemudian India dengan lebih dari 1 miliar penduduk, apalagi ketika dia sudah bergabung dalam BRICS, maka dia merasa lebih secure gitu di dalam menjaga potensi pasar bagi barang-barang produk manufaktur mereka gitu. Ya, ada yang mengatakan ini akan memberikan efek bumerang ya kepada ekonomi Amerika Serikat sendiri dengan akan memicu harga-harga barang di Amerika. Bagaimana menurut Ismail? Pasti itu karena kita tahu bahwa Amerika itu memang produsen manufaktur yang cukup terkemuka. Tetapi semua tahu bahwa sebagian atau bahkan mungkin sebagian besar dari bahan bakunya itu tetap harus diimpor gitu. Ketika dia memasang tarif biaya masuk demikian tinggi, itu akan membuat bahan baku itu akan naik harganya. Ketika naik harganya, maka ongkos produksi pasti akan naik. Karenanya kemudian harga jual dari produk itu juga akan naik. Dan itu akan memicu inflasi. Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga-harga gitu. Ketika harga barang naik, maka ini akan memicu juga kenaikan harga-harga yang lain, barang dan jasa yang lain yang ada di Amerika. Jadi sebenarnya ini orang sebut sebagai bumerang, bahkan ada yang mengatakan ini bunuh diri ekonomi Amerika dalam jangka panjang gitu. Apakah ini berarti menandai runtuhnya liberalisasi perdagangan yang sering dibanggakan oleh Amerika Serikat sendiri? Ya, ini paradoks sebenarnya. Satu sisi kita tahu melalui sekian putaran GATT ya, General Agreement on Trade and Tariff, itu telah disepakati sejumlah kesepakatan yang kemudian melahirkan WTO. Di antaranya adalah liberalisasi perdagangan. Jadi tidak boleh lagi ada hambatan masuk, dan hambatan masuk tadi sudah disampaikan itu melalui kuota dan biaya masuk gitu. Nah, ketika Trump itu memberlakukan biaya masuk demikian tinggi, sebenarnya ini melanggar atau bertabrakan dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan gitu. Karenanya ini sebenarnya agak aneh kenapa Amerika kemudian melakukan hal itu. Walaupun sebenarnya praktek-praktek seperti itu sudah dilakukan oleh Amerika ya. Dengan menggunakan tarif makanya kemudian orang lebih mengatakan begini, ini Amerika mau menang sendiri gitu. Jadi, atau menampakkan wajah asli Amerika sebenarnya. Wajah asli Amerika itu wajah asli kapitalisme yang greedy, rakus itu ketika dia bisa lakukan dengan cara normal dia akan lakukan, tapi ketika tidak bisa lakukan dengan cara normal dia akan melakukan dengan cara abnormal gitu. Dengan injak kaki, dengan kezaliman dan sebagainya gitu. Yang sekarang terjadi sebenarnya dia sedang melakukan itu. Jadi satu sisi dia tidak ingin barang-barang produk manufaktur dia itu terhambat
masuk ke berbagai negara. Karena itulah dia mendengungkan liberalisasi perdagangan. Tapi di sisi lain dia juga tidak ingin barang-barang manufaktur di dalam negeri terganggu oleh barang-barang produk manufaktur dari luar barang luar. Ini sama gitu. Paradoksnya dengan demokrasi yang didengung-dengungkan oleh Amerika. Satu sisi Amerika bicara kebebasan berpendapat dan sebagainya, tapi terkait dengan isu Palestina misalkan, Amerika melakukan hal yang justru bertentangan. Paradok ini menunjukkan wakta asli dari kapitalisme, dari sistem sekulerisme yang dia tidak pernah setia terhadap nilai yang dia junjungnya kecuali kepada kepentingan. Apakah itu tanda-tanda keruntuhan kapitalisme, Ustaz? Ini jelas memberikan sinyal yang sangat kuat kepada publik dunia betapa buruknya kapitalisme. Karena itu sebenarnya bagi umat Islam ini memberikan pelajaran kesekian kali betapa buruknya sistem sekuler, kapitalisme, sosialisme termasuk komunisme yang karenanya tak layak sama sekali umat Islam itu mengadopnya, apalagi kemudian tunduk dan bersekutu dengan sistem itu. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang perang tarif antara Amerika dan Cina. Pasti memiliki dampak global, meskipun pertanyaannya peran umat Islam masih letaknya di mana? Ini masih pertanyaan besar ya. Karena meskipun umat Islam punya potensi ekonomi yang besar, tapi belum bisa dikatakan mengendalikan dunia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.